kecilan. Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Wilayah Kubang yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan di malam hari kini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita. Kita buka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang sholat hari raya, sholat 2 hari raya. Kita tengok halaman 255. Bab salat 2 hari raya. Nanti kita kaji Bapak Ibu adalah sifat salat hari raya, ba'a cara salatnya. Kemudian nanti kita kaji pula di dalam hadis-hadis dan cukup banyak kok tentang salat hari raya, dari halaman 255 sampai halaman 267. Ya, ada sekitar 2 halaman, 255 sampai 267. Maka kita kaji adalah ba'a cara salat hari raya, ba'a hukum-hukum tentang salat hari raya. Kemudian hari raya ko dikatakan di dalam judul salat 2 hari raya. Ba'a dan dikecian 2 karena memang hari raya kita ko cuma 2. Tidak ada hari raya yang ketiga. Yang dimaksud 2 ko hari raya tahunan 2-nya, yaitu Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan Idul Fitr pada tanggal 1 Syawal. Adapun hari Jumat itu hari raya mingguan atau pekanan. Kalau hari raya nan 2 ko hari raya tahunan. Ba'a di dalam bahasa Arab namanya Id. Ia diambil dari kata ada ya'udu. Diambil dari kata, kalau kita belajar bahasa Arab, ada ya'udu. Arti ada kembali. Karena ikoko ulang-ulang itu di setiap tahun, makanya namanya Id. Bukan sekali itu saja, enggak. Setiap tahun akan ada
Insya Allah selama masih ada dunia kok, setiap tahun akan berulang-ulang sholat karena kurban, sholat hari raya kurban, dan sholat hari raya Idul Fitr. Karena yang ulang-ulang terus setiap tahun, makanya namanya dalam bahasa Arab Id. Dari kata ada yaudu audatan, artinya kembali. Ini selalu datang berulang-ulang. Dan di dalam agama kita tidak ada hari raya kecuali dan dua itu. Maka kalau ada orang yang merayakan, memperingati selain dua hari raya kok, tentu harus ditanya dasarnya. Sebab ketika Nabi alaihissalam datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah yang ketika itu belum beragama Islam, belum banyak beragama Islam, mereka merayakan hari raya. Yang hari raya itu tidak dikenal dalam agama Islam. Kemudian agak Nabi yang artinya Allah telah ganti untuk kalian dua hari raya dan lebih lancar pada yang kalian lakukan. Kalau kita tengok perjalanan hidup Nabi selama 63 tahun kan cukup panjang. Kalau sadonya peristiwa-peristiwa yang Nabi lalui kita rayakan, ya kan? Tidak ada waktu kita kecuali hanya untuk hari raya saja. Misal Nabi lahir kita rayuan, Nabi lahir kita rayuan, kita peringati. Nabi diangkat sebagai Nabi, kita rayuan. Kemudian Nabi misalnya menikah dengan Khadijah, itu kan kebahagiaan tuh, kita rayukan. Kemudian Nabi menang ketika orang Badar, dan banyak orang yang Nabi ikuti, banyak Nabi menang. Kalau setiap kebahagiaan Nabi kita rayukan, maka tidak ada waktu kita untuk beribadah kecuali untuk hari raya saja. Maka agama Islam adalah agama yang sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Hari raya itu duanya. Kona-kona. Maka kalau kita ingin bersenang-senang pada hari raya, cukup di dua itu saja. Makanya haram berpuasa. Ada berpuasa haram di hari raya. Sebab orang ketika itu sedang makan-makan, sedang senang-senang, awak puasa, tak boleh. Tak boleh kita senang ketika orang ibu hati. Tak boleh pula kita ibu hati ketika disyariatkan kita untuk senang. Makanya haram berpuasa di dua hari raya. Kemudian apa-apa dari ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya hari raya di antara hikmahnya adalah sebelum kita masuk ke hadis, untuk memperkuat ukhuwah, untuk memperkuat hubungan karib kerabat, untuk memperkuat hubungan kita bersosial. Makanya dalam hari raya disunahkan kita pergi dan pulang melalui jalan nan berbeda, supaya semakin banyak kita bersuruh jauh nan berbeda. Jadi di antara bahas sebabnya kita kalau di hari raya cari jalan nan berbeda, jauh jalan pulang, jalan boy berbeda, jauh jalan pulang kita, supaya kita bisa mengucapkan kepada dosa anak kita doa yang diajarkan taqabbalallahu minna wa minkum. Lain apa kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau ditanya dabaan boleh.
Tapi cara menyebutnya betul minal aidin. Ya, bukan minal aizin, tapi minal aidin wal faizin, gitu ya. Wal faizin. Minal aidina wal faizin. Artinya bukan selamat hari raya, selamat hari raya. Mohon maaf lahir batin, itu bukan artinya. Minal aidina artinya mudah-mudahan kita termasuk orang nan betul-betul merayakan hari raya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang nan betul-betul monang. Itu arti dari minal aidina wal faizin. Ini kita tengok hadis nomor 384. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meninggal di tahun 58 Hijriah. Mana tuh? Kalau meninggal Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah meninggal 47 tahun setelah Nabi meninggal. Berarti 47 tahun Aisyah menjadi seorang janda. Dan tidak boleh menikah dengan lain, tidak boleh dinikahi. Ya, itu kekhususan janda-janda Nabi yang ditinggal mati. Kekhususan istri-istri Nabi yang Nabi tinggal mati tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena mereka akan menjadi istri Nabi pula nanti di surga. Beda dari ibu, kalau ditinggal mati apa? Silakan dinikahi oleh siapapun, boleh. Tapi kalau Nabi kita alaihi wasallam, istri beliau adalah ummahatul mukminin, ibu orang yang beriman. Makanya tidak ada istri Nabi nan menikah satupun setelah Nabi meninggal. Padahal istri Nabi setelah Nabi meninggal 9 orang. Ya, 9 orang itu satu pun tidak ada yang menikah setelah Nabi wafat. Tidak ada. Dan itu dalam agama tidak boleh. Khusus mereka. Dan mereka kok ibu awak, ibu kita. Karena mereka kok ibu kita harus tahu nama-namanya. Kan lucu awak, aneh, nama ibu seorang awak tak tahu. Lucu kan? Ditanya, awak ibu kandung awak saya tahu nyusah. Itu tuh ibu awak tuh. Istri Nabi ibu awak. Harus tahu awak. Tidak perlu tahu nama lengkapnya atau tahun wafatnya, yang mesti dan seboleh orang Nabi tahu awak. Nah, kita ulang balik. Dulu lah pernah kita sampaikan di sini. Siapa seboleh orang dulu? Ada tak apa-apaan bisa jawab? Apa satu di antara kita jawab seboleh itu? Saya ibu gitu, ummahatul mukminin, dan seboleh orang. Maka kalau kita supaya gampang, age nama anak, nama cucu, nama itu, ya. Tak usah bagi nama anak Agnes, atau Veronica, atau Monica, atau Diana. Kau tak mau anak moyang anak suwi tadi, atau apa ya? Francisca, atau Christine, atau Elizabeth. Tak usah bagi nama anak, itu nama orang Nasrani sadonyo, nama orang Kristen tu. Makanya kini tengoklah anak-anak zaman kini kok namanya bagus-bagus, masya Allah. Anak-anak pesantren zaman kini ancak-ancak namanya. Beda juga kita zaman dulu siswa ya.
Saya nama si Nabi yang seboleh Khadijah. Ada rumusnya. Pernah kita tulis rumusnya dulu Bapak tulis. Kalau diulang balik Iko lambe Iko. So bisa jelas. Khadijah, Saudah. Khadijah ko nama pertama, Saudah yang kedua, bukan Aisyah yang kedua. Yang ketiga baru Aisyah. Dan keempat Hafsah. Kemudian Zainab binti Jahash. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Jadi istri Nabi dan bernama Zainab ada dua. Kemudian yang ketujuh siapa? Maimunah, Ummu Salamah, Ummu Habibah. Kemudian yang ke-10 Juwairiyah. Ya. Yang ke-10 Juwairiyah. Dan ke-11 ya Sofiyah. Boleh kan? Banyak kan? Habibah khusus untuk Nabi. Habibah pakai ummu aja. Ummu Habibah ya. Khusus Nabi boleh itu. Khusus Nabi. Lama Nabi ya, kalau lama jadi Nabi lama. Banyak kan aku lihat. La Nabi ya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah itu. Ini sesuai pulau. Sesuai pulau. Karena beliau bisa beliau mengatur seboleh wanita. Awak cek wanita saya tak bisa akan 20. Bagi apa-apa udah dan ingin model Nabi mulu istrinya banyak. Kalau tak bisa berarti tandanya memang tak mampu. Cik saja tak bisa akan 2. Kalau Nabi karena memang bisa. Kita baca. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitru yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudhhin nas." Idul Fitr adalah hari ketika orang berbuka. Berarti Idul Fitr itu bukan kembali suci. Ya nak? Eid artinya kembali atau hari raya. Al-Fitr itu bukan suci maksudnya siko, tapi artinya babuko. Sebab lah puasa awak 30 hari atau 29 hari, maka selesai itu langsung babuko dari pagi sampai seterusnya. Maka yang mengatakan Idul Fitr kembali suci dari mana asal muasal itu, dari mana dasarnya. Dan betul adalah serupa Nabi. Idul Fitri adalah hari orang-orang berbuka, bukan hari orang-orang itu kembali suci, bukan. Tapi apa? Kembali berbuka. Hadis itu sekaligus menjadi isyarat, menjadi sinyal kita ko puasa bersama-sama, hari raya pun sama-sama, jangan beda-beda. Hari raya sama-sama, puasa sama-sama. Sama jo siapa puasa hari raya? Makosinya sama jo pemerintah. Karena yang paling tinggi di sebuah negara adalah pemerintah, presiden. Ya, paling tinggi adalah presiden. Kalau seandainya A mengatakan iko, B mengatakan niat, C mengatakan neten, adonan iko, adonan niat, adonan neten. Sia di situ dan harus memutuskan perselisihan mereka. Dan paling berhak adalah panglima tertinggi di sebuah negara Asia itu presiden. Nah itu presiden. Itu hebatnya jadi presiden. Itu hebatnya jadi presiden. Anggaplah presiden itu mau siapa? Kepala negara ya.
Anggaplah Raja Salman datang ke Masjid Haram. Yang paling berhak menjadi imam bukan Syekh Abdurrahman Sudais. Kalau ada Raja Salman, yang paling berhak Syekh Sudais ko jabatan beliau terkini ko Samujo Menteri. Ya, jabatan beliau ko Ketua Al-Haramain, Ketua Masjid Haramain. Jabatan beliau ko Samujo Wazir ko Menteri. Samujo Menteri beliau ko. Kalau Imam Istiqlal kan ada Samujo Menteri kan? Imam Masjid Istiqlal tidak Samujo Menteri ya nak? Kalau Imam Masjid Haram, bahkan beliau bukan saat yang ketua, Samujo Menteri. Kini datang Raja Salman. Siapa yang berhak jadi imam? Bukan Syekh Sudais, tapi yang berhak menjadi imam Raja Salman. Datang Pak Prabowo ke Masjid Raya Kubang. Bukan imam satu Masjid Raya Kubang yang jadi imam. Walaupun bacanya jauh lebih rancak pada bacaan Pak Prabowo, tapi yang paling berhak yang tertinggi Sultan. Makanya imam masjid bahasa Arabnya namanya apa? Al-Imam As-Sughra, Al-Imam As-Sughra. Sedangkan kepala negara bahasa Arabnya Al-Imamatul Kubra. Sughra ko kete, jadi imam masjid ko pemimpin kete namanya. Sedangkan presiden, kepala negara, raja, pemimpin besar, pemimpinan godang. Kalau lah datang pemimpin godang, pemimpin ketik, tidak berhak jadi imam. Walaupun bacaannya rancak daripada pemimpin godang, tajwidnya rancak, hafalannya banyak, gitu. Itu dalam agama apa? Makanya agama pun tidak pakai perasaan, agama pun pakai dalil. Jadi yang paling berhak menjadi imam nomor satu adalah Al-Imamul A'zam, pemimpin tertinggi, yaitu kepala negara. Maka balik pada tadi, kalau ada orang berselisih khilaf, niat mengatakan besok puasa, niat mengatakan kini puasa, itu merujuk bukan kepada dan paling kita, kepada yang tertinggi itu merujuk. Mudah sebenarnya, logikanya gampang benar. Kalau kita tidak pakai hawa nafsu, kalau kita tidak pakai perasaan, mudah menerima agama. Cuma adik sulit menerima agama, kita pakai perasaan, kita pakai hawa nafsu, beragama pakai nafsu, beragama pakai perasaan. Jadi sulit awalnya menerima, sulit kita menerima. Kini buang perasaan tuh. Ingin tak itu se-Indonesia ko sama rayunya, sama puasanya? Ingin tak? Kalau ingin, ikuti panglima tertinggi. Kecil pemerintah itu rayu. Salah pemerintah, mereka nak dosa, kita nak dosa. Itu. Percaya tak Pak? Anggap salah pemerintah, mereka dosa, kita nak dosa. Itu nak dosa. Bukankah banyak gajole salah, kita ikuti juga pemerintah. Contohnya apa? Dana talangan haji itu salah tuh, banyak kita ikuti. Kita kalau ingin daftar haji reguler, kan ada namanya dana talangan haji. Itu kalau dikaji-kaji bona dalam agama tak boleh. Nanjolnya mulia tak kita ikuti. Makanya bakah di Arab Saudi. Arab Saudi tidak pernah berbeda, tidak ada dan berani berbeda. Kecil kementerian tertinggi dari Arab Saudi, Haji Senoyan koso Senoyan Sadoyo. Tidak ada yang berani berbeda. Itu bukan masalah negara demokrasi ataupun tidak, bukan. Itu dalam pelajaran akidah haji bersama pemerintah. Disuruh murid
haji kita sama pemerintah, sholat Jumat sama pemerintah, puasa sama pemerintah, hari raya sama pemerintah, termasuk berjihad bersama pemerintah. Kalau Pak Prabowo menyuruh kita usia 40 ke bawah wajib jihad ke Gaza atau bahasa kitanya Gaza, tidak ada yang boleh menolak, wajib. Nah, AGC Presiden, semua warga negara Indonesia yang berusia 18 sampai 40 wajib membela, berjihad ke Palestina, ke Gaza. Maka tidak boleh cik pun kita menolak, wajib. Kini ada tak hal itu disuruh? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, tidak boleh kita jihad di situ. Tak boleh. Tujuan cara kita nolong orang Gaza Ustaz, jo piti, jo doa. Tapi koi langsung ke situ, itu tidak boleh. Itu cara kita beragama. Ada dasar-dasarnya, tidak ada rasul. Jadi nan mengatur awak kau jangan rasul, dan mengatur agama bukan rasul, tapi adalah Quran dan Sunnah. Intinya adalah hadis itu adalah dalil berhari raya bersama orang-orang. Sama-sama kita hari raya, sama-sama. Makanya ibu hati kita serumah tapi rayonya beda. Tapi ibu, kalau partai beda biarlah. Kebagian ke partai misalnya kan, suami partainya warna sirah misalnya, istri warna biru, oke lah, itu sah-sah saja. Dalam bernegara sah-sah saja. Tapi berbeda hari raya dalam agama itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Kok serumah apa? Ada enggak suami istri beda hari raya? Ada enggak? Ada. Supaya enggak beda, ikuti pemerintah. Kita caranya. Walaupun pemerintah salah, insya Allah kita enggak dapat dosa. Dan pemerintah pun enggak dapat dosa insya Allah. Sebab apa? Mereka berijtihad dan kita disuruh ikut pemerintah. Wal adha yauma yudahin nas. Idul Adha juga adalah hari orang ketika kurban. Itu juga kurban. Ada yang kurban. Kemana ikut? Hari raya kurban kemana kita ikut? Ke Arab Saudi atau ke Indonesia? Gampang caranya. Awak surang dan menyulik-nyulikan diri awak. Caranya gampang banget. Caranya balik kepada Nancako, ikut pemerintah awak. Ustaz, kalau hari raya puasa kami terima ikut pemerintah. Ikut hari raya haji, balik ikut pemerintah awak. Orang haji di sana, di Mekah. Bukan di Indonesia orang haji, balik ikut Indonesia awak. Jawabannya gampang banget. Dari mana Pak Ibu tahu? Atau gini, kita dahulu orang Olunado TV lain, tip Olunado, radio Olunado, apalagi internet, HP mereka. Tahun berapa tuh? Kita anggap saja lah tahun 40 atau 50. Dari mana Pak Ibu tahu hari Arafah kok di Saudi, hari Sonayan dari mana Pak Ibu tahu? Nah, bagi apa-apa yang hidup di zaman siswa masih hidup ini, alhamdulillah. Dan Olunado dulu TV lagi, radio Olunado, TV Olunado. Kece orang dari mana tahu di Arab Saudi ko hari Arafahnya hari Senin? Dari mana tahu?
Nggak tahu kan? Kini balik tahu awak ada HP. Nggak tahu awak. Jangan kan boleh jadi Arafah tahun besok awak tahu kok di Saudi kok sekian. Kalau kini dari awak tahu, kan nggak tahu. Berarti maksudnya ikutlah di dompet dan kita tahu. Gitu. Ikut di dompet itu nan kita tahu. Bukan ikut ke Saudi. Dan kita tanya, kalau di Arab Saudi orang tak haji, pernah tak orang tak haji? Pernah kan? Bila tahun 2020 ya, ya kan? 2020 kalau tak salah, tak ada haji kan? Disunahkan tak puasa Arafah? Orang kok tak ada haji kok? Tetap tak disunahkan puasa Arafah? Tetap. Dari mana orang tak ada Arafah, mengapa puasa Arafah? Karena patokan awak bukan orang Arafahnya, karena bukan orang Arafahnya, orang sedang wukufnya, bukan itu patokan awak. Patokan awak apa? Waktunya. Makanya kita tahu kini ko tanggal 8 Zulhijjah, besok tanggal 9. Karena kita kini di negara kita. Di negara Saudi bisa jadi beda itu. Maka balik Quran tadi supaya tak sulit, baliklah kita sadonyo khusus. Tapi kalau pajak kok dia kan masalah sedikit. Intinya adalah untuk masalah hari raya puasa yang paling rancak ikut urus ya pemerintah ya. Kita lanjut hadis. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, kalau tidak ikut pemerintah berdosa tidak kami? Insya Allah tidak berdosa. Tapi bisa jadi berdosa. Badai bisa jadi berdosa Ustaz. Gara-gara awak berkocak, kurang bercokak. Bisa jadi. Tapi kalau biarlah kami lebih dulu sehari pada pemerintah, itu insya Allah tidak masalah. Cuma khawatir gara-gara kita orang berpecah bola. Jadi bukan pemerintah yang berpecah bola, pemerintah itu lah sesuai itu. Pemerintah lah sesuai. Walaupun siapapun presidennya, siapapun presidennya. Kini kan gitu kok, kita taat jadi pemerintah kok masih sulit, enak. Siapapun presidennya, dari mulai Bung Karno, siapa? Pak Harto, Pak Habibie, siapa? Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada 8 orang presiden itu. Nggak ada nan sembrono 1% loh, betul? Betul kan? Kita urusan kita taat kepada mereka bukan karena mereka tapi karena kita kepada Allahnya. Urusan mereka zalim sama kita itu urusan mereka juga Allah. Urusan kita dengan Allah taati dalam perkara yang elok. Dalam perkara yang buruk tidak apa kita tidak taat. Contohnya kalau ada pemerintah membolehkan judi online, jangan kita berjudi. Pemerintah tahun 90-an ada judi namanya SDSB ya, SDSB. Kalau kini yang kecuali SKSD ya. Kalau anak muda kini punya istilah SKSD, sok kenal sok dekat. Kalau zaman tahun 90-an awal-awal SB itu perjudian legal.
Apakah ketika judi resmi boleh kita pun boleh berjudi? Kan tak boleh nak. Termasuk yang kemudian kita tengok, mohon maaf, lembaga riba banyak tak di Indonesia? Banyak kan? Lembaga riba, dompet menyimpan piti, kan kebanyakan riba ya nak? Tak usah sobek bedanya. Kira-kira izin pemerintah lah itu. Izin kan? Kalau boleh itu boleh tak kita terojo di situ, nabung di situ? Tak boleh nak? Kan tak boleh. Tanyalah jauh mereka dan mantan dari situ. Penghasilannya 2 digit. 2 digit itu maksudnya 10 juta KT. Tapi 2 minggu lah habis. Ancaklah kita kalimat tawak. Walaupun cuma 2 kilo semalam, misalnya, ya misalnya 2 kilo semalam enak. Lah ya alhamdulillah bisa menabung atau 3 kilo semalam lah. Lah bisa menabung daripada penghasilan 2 digit, puluhan, belasan, tapi nak 2 minggu lah habis. Ancam kalimat tawak. Halal, lah pasti halal. Kecuali kalau ada orang bukan melalui martabak pakai jampi-jampi, ya itulah pas lah joleh syirik tuh. Karena tidak ada orang bukan melalui itu nak. Kalau ada orang bukan di lacinya nyotaan kain dikobek-kobek, dalam kain itu ada buah, ada bona, ada bunga, air letak dalam laci supaya banyak isi lacinya. Itu ya boleh syirik. Kan kita tidak ganggu orang Ustaz. Nah tidak boleh pun ganggu orang Ustaz. Masalahnya bukan ganggu orang, mengganggu Allah awak namanya. Awak tidak boleh syirik. Tidak boleh syirik. Dan pada rancak kok menyebutkan menggali. Menggali martabak berancak patut terujuk di dompet-dompet riba. Menggali martabak, menggali gorengan, lebih rancak itu pada kerojo di dompet-dompet riba. Apakah karena pemerintah membolehkan kita katakan halal kan tidak? Kemudian kafe, diskotik lah. Diskotik non legal ada kan? Ya nak? Diskotik non diizinkan pemerintah kan ada. Bahkan menjual minuman keras di sebagian tempat diizinkan oleh Pemda. Betul? Apakah berarti karena diizinkan oleh Pemda jadi halal minuman keras itu? Tidak. Maka dari itu yang tertinggi memang mutua di sebuah negara adalah pemerintah. Tapi kalau pemerintah lah melanggar syariat-syariat, tinggalkan mereka dalam hal itu, ikuti Quran dan Sunnah. Baik, sampai situ kaji kita. Karena kalau kita bahas hadis 388 agak panjang. Kalau ada pertanyaan kita buka. Tadi ada pertanyaan Abu Umar, itu boleh tak jawab semua itu? Enggaknya itu yang pribadi. Yang itu pribadi loh. Kamu mengaji yang bermaksud. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Anak punya kucing dan beranak. Iko yang bertanya kayaknya apa-apa ya. Soalnya kecilnya istri tidak suka pada kucing. Istri anak sudah berapa kali buang anaknya. Istri anak. Istrinya anak dia menantu dia. Oh gitu. Tanpa sepengetahuan anak. Maksud saya, gimana hukum melihara kucing ini Ustaz? Dan gimana sebaiknya anak saya dalam hal ini? Gimana hukum membawa anak kucing? Terima kasih Bukit Tinggi ya. Masalah. Daripada kok pendapat awak ya, kok pendapat awak. Bisa di salah, bisa di keliru. Ini kok, kalau ditanya hukum asal memelihara kucing, jawabannya boleh itu dulu. Hukum asal dulu kita bahas ya. Hukum asal
Kita di rumah memelihara kucing boleh, tapi pastikan ndak semua rumah kita ada kucing, apalagi ada kotoran kucing. Sebab nanti malaikat rahmat tak masuk ke rumah kalau rumah kau berbau. Kalau rumah kau berbau, ndak masuk malaikat rahmat nanti. Kemudian makanan kucing ini berapa. Banyak orang makanan kucing kan, apalagi kalau banyak kucingnya. Bukankah lebih rancak? Kau mau lebih awal ya? Awak tidak mewakili para ustaz lain ya? Awak mewakili Dewan Surang. Bukankah lebih rancak kalau kita memelihara anak yatim, enak? Maka singa pitinan itu lagi untuk kucing tadi. Untuk makanan kucing yang kalau tidak salah pet itu makanan-makanan dia boleh di pet shop itu, bukankah lebih rancak itu untuk menyekolahkan anak yatim? Carilah anak yatim di Kubang kok. Berapa di Kubang? Yang awak tahu yang awak tahu kalau Kubang Moto Baru dan Kubang ada 3 enak. 3 SD itu saja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tanya je gurunya mana anak yatim. Ambo dan biaya sekolahnya, betul. Tapi aku mampunya 100.000 sebulan lain dapat ada. Dapat. Daripada piti awak abi untuk makanan kucing. Kucing tu nyo ada alamnya. Nyo punya alam. Ndak kita lagi makan pun sehatnya. Ndak kita lagi makan dia sehat. Iko sampai kucing di mandian. Kalau boleh, kalau ngecek boleh ya. Boleh saja. Cuma terlalu sibuk awak. Banyak orang kucing rumah. Kalau ia harus ada kucing mungkin kita khawatir rumah kita berbau dan malaikat rahmat tidak masuk. Jadi kesimpulannya wallahu a'lam. Kalau kita buang anak kucing, kalau kita buang di habitatnya tidak apa insyaallah. Tapi kalau kita buang di tempat yang bukan habitatnya tidak boleh. Kecuali binatang-binatang yang kita disuruh membunuh, jangan dibuang di habitatnya. Jangan dibuang, memang dibunuhnya. Misalnya bersuara ular misalnya. Ular kok bukan di lope di sawah. Itu konek petani. Ulako kalau bisa bersuara dibunuh, karena ulako di antara binatang yang memang kita disuruh membunuhnya. Beda aja kucing, tidak boleh kita membunuh kucing. Beda aja kucing. Jadi buang anak kucing di habitatnya, di tempatnya. Kalau kita ingin memelihara, pastikan rumah bersih, tidak berbau kotoran kucing. Karena kotoran kucing kok mahal baunya. Diboli pasiennya berarti bulan kalau anak kucing banyak. Sedangkan kita kepada anak yatim tak pernah kita bantu. Itu pendapat awak secara pribadi. Kalau dalam agama tentu boleh-boleh saja memelihara kucing. Yang tak boleh memelihara wow. Kalau wow itu selain untuk ketigo, bukan untuk menjaga korak, bukan untuk menjaga ternak, bukan pula untuk berburu binatang yang halal diburu seperti rusuh atau kijang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.